warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Oke, kakak senang sekali ya bisa menemani adik-adik dalam informasi mengenai SNBP, SNBT, jalur-jalur mandiri maupun jalur seputar KIPKA. Kebetulan di hari ini aku akan membahas seputar KIPKA karena banyak banget yang DM sama komen, Kak, KIPKA itu gimana sih, gimana prosedurnya. Jadi aku akan bahas di sini. Nah, KIPKA di sini tuh belum diupdate di websitenya langsung ya untuk tahun 2023. Setidaknya kalian tahu gambarannya di tahun 2022 kemarin itu seperti apa prosedurnya, pendaftarannya seperti apa. Oke, jadi disimak ya sampai akhir video ini. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan bantu like-nya, komen, subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Klik aja sendiri atau buka langsung kipstrikuliah.kemendikbud.go.id. Jadi ini merupakan adalah website dari KIP kuliahnya langsung. Jadi kalian bisa cek langsung di sini informasinya yang terupdate-nya seperti apa. Oke, nah ini adalah jadwal KIP kuliah di tahun 2022 ya. Gambarannya seperti ini ya, pendaftarannya bisa nanti di bulan Februari. Nah, karena ini belum update, jadi nanti kita tunggu aja ya tanggal update-nya seperti apa. Dulu tuh pendaftarannya udah bisa Februari ya. Kemudian nanti kita bisa juga nanti daftar SNPTN atau disebut jalur undangan juga, UTBK dan SBMPTN juga bisa nantinya. Seleksi mandiri PTN maupun PTS. Jadwal ini kan waktu-waktu bisa berubah ya, tergantung nanti kondisinya. Oke, untuk pendaftaran. Nah, di sini ada berita dan pengumuman langsung ya. Gimana sih prosedur syaratnya gitu. Kita klik aja satu. Nah, untuk prosedur dari KIP kuliah ini, tahapan pendaftaran KIP kuliah adalah, jadi adik-adik bisa cek di sini ya, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di webnya sistem KIP kuliah pada laman ini ya. Kalian nanti klik yang bagian ini. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, ya, NISN, MPSN, dan alamat email yang valid dan aktif. Sistem kuliah ini selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan MPSN yang kalian masukkan tadi. Jika proses validasi berhasil, nantinya sistem kuliah ini selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Nah, bisa ya. Yang kelima, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang diikuti, baik itu jalur SBM, jalur mandiri maupun jalur untuk SNBP-nya. Ya. Selanjutnya, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional untuk masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan jalur yang dipilih. Nanti proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host to host. Nah, bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi nanti, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Nanti bakalan diverifikasi lagi nih, kayak gitu. Ya. Nah, NIK digunakan untuk memperoleh informasi tentang sosial ekonomi, kayak data terpadu kesenjangan sosial. Ya, siswa yang tidak atau belum terdaftar di DTKS harus melengkapi data ekonomi dan asetnya. Oke, nah, jadi ini kira-kira prosedurnya seperti itu. Nah, syaratnya gimana? Pasti ada syarat ya. Syaratnya adalah penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan tamat SMA, nggak kuliah, habis itu 2 tahun kemudian lagi kalian kuliah, kalian bisa juga mendaftar sebagai KIP-nya serta memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid ya. Yang kedua, memiliki potensi akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi ibaratnya di sini tuh kalian memiliki apa ya, kayak potensi akademik tuh kayak kalian pintar di bidang akademiknya gitu ya. Terus kalian tuh memiliki keterbatasan ekonomi, jadi kalian bisa nanti daftar dengan membuktikan dokumen yang sah gitu. Itu syaratnya nih. Kemudian siswa SMA, SMK maupun MA sederajat yang lulus dengan potensi akademik yang baik dan mempunyai kartu KIP atau memiliki kartu keluarga sejahtera
atau terdata di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos. Jadi kalau misalnya kalian udah tamat 2 tahun sebelumnya, kalian juga bisa ikut ya dengan potensi akademik yang baik dan memiliki KIPA. Oke. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN ataupun PTS pada prodi dengan agregasi A atau B, dan kemungkinan dengan mempertimbangkan tentu pada prodi yang agregasi C. Jadi kalian tuh boleh lulus di perguruan tinggi negeri maupun swasta tapi teragregasi A atau B, dan C itu nantinya akan dipertimbangkan. Jadi kalau belum teragregasi itu kemungkinan nggak bisa lolos. Nah, itu syaratnya. Kemudian ada klarifikasi berita tentang KIP kuliah ya. Sehubung dengan beredarnya informasi tentang KIP kuliah di media sosial, berikut kami sampaikan. Jadi kalau misalnya waktu itu ada beberapa informasi yang nggak jelas, jadi ada nanti diumumkan di sini ya. Puslabdik bukan sebagai pihak penyebar berita tersebut ya. Semua informasi resmi kami sampaikan via web KIP kuliah. Jadi kalian bisa ceknya di sini yang resminya, jangan di web yang lain gitu. Sesuai dengan pedoman pendaftaran KIP kuliah, peserta KIP kuliah adalah siswa SMA sederajat yang lulus tahun berjalannya atau lulus 2 tahun sebelumnya, memiliki potensi akademik baik dan memiliki keterbatasan ekonomi, serta lulus seleksi mahasiswa baru pada prodi dan agregasi A. Oke, keunggulan bagi penerima KIP kuliah apa? Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk ke tinggi dan biaya kuliah, serta memperoleh bantuan hidup. Ini tuh aku kebetulan tahun 2013 ya, waktu itu aku coba-coba ngajuin, dulu namanya bidik misi, aku lolos. Emang harus memperlihatkan apa namanya, kayak bukti-bukti bener gak kita itu tergolong ekonominya sedang ke bawah gitu. Jadi waktu itu aku dapat bantuan biayanya itu 600.000 ya per bulan. Biaya kuliah tuh gratis dan biaya pendaftaran juga gratis. Jadi enak banget nih kuliah di sini ya. Kalian cuma harus meningkatkan nilai IP ya. Waktu zaman aku tuh IP harus naik, kalau enggak bidik misi atau KIP-nya dicabut gitu. Yang keempat, Labdik akan membayarkan biaya kuliah 2,4 juta. Biaya kuliahnya 2,4 juta semester langsung ke perguruan tinggi. Jadi mungkin beberapa ada perguruan tingginya itu dia tetap membayar, tapi mungkin dibantu juga dengan biaya kuliahnya dari KIP kuliah ini gitu. Dari Puslabdik 2,4 juta per semesternya. Jadi mungkin beberapanya kalian bayar sendiri, bisa jadi kayak gitu ya. Siswa penerima KIP kuliah akan memperoleh bantuan hidup 700.000. Nah, sekarang udah naik nih ya, 700.000 per bulan. Dibayarkan setiap semester sesuai dengan studi normal. S1 maksimal 8 semester, totalnya 3 juta 33 juta 600. Kemudian maksimal 6 semester itu 22,2 juta, dan D2 maksimal 4 semester dengan 16.800.000 sampai D1 pun dibayarin gitu. Jadi pas tahun aku tuh kalau nggak salah S1-nya aja dibayarin ya. Jadi kalau di sini tuh udah masuk S1, S1, D1, D2, D3 sampai S1 pun dibayarin di sini. Enak banget ya. Untuk mahasiswa pada prodi yang harus mengikuti program profesi juga akan menerima pembebasan biaya kuliah dengan bantuan hidup seperti poin 4 dan 5 ini. Jadi kalau kalian mau profesi dokter, dokter gigi, dan dokter hewan akan menerima bantuan biaya hidup maksimal 4 semester ya. Sedangkan untuk profesi nes, kalian bakalan dapat tambahan biaya hidup maksimal 2 semester. Nah, sekarang itu sangat banyak ya bantuannya. Dulu tuh sampai S1 doang nih, dan per bulannya 600.000. Oke, jadi coba deh kalau kalian mau minat, coba daftar. Nah, keunggulan KIP kuliah ini apa? Jumlahnya lebih banyak dari bidik misi. Jumlahnya lebih banyak dari bidik misi yang lebih 400 orang untuk tahun 2020. Bidik misi 2019 itu 130 beasiswa gitu. Lebih banyak memberikan akses kepada pendidikan vokasi. Benar ya, D3, D2-nya juga siswa terintegrasi dengan kampus mereka dan mereka belajar. KIP kuliah terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu KIP kuliah dan KIP kuliah afirmasi. Oke. KIP kuliah afirmasi antara lain meliputi bantuan biaya
kuliah afirmasi ini antara lain meliputi bantuan biaya program bidik misi adik untuk adik Papua Barat, dan adik K3. Nah, sangat banyak keunggulan dari kuliah ini kalau benar-benar kalian ikuti prosedurnya dengan baik. Dan di sini kalian bisa melihat, cek ya kampus mana aja nanti kalau kalian mau daftar nih jurusannya dan di PTN apa, kalian bisa cek apakah dia menerima KIP kuliah atau enggak. Misalnya aku bikin contohnya ya, kalian bisa klik di sini Universitas mana ya, sorry ini kok error sistemnya nih guys. Sebentar ya, Universitas Indonesia, bisa ya, Indonesia. Nah, enter aja lagi, ternyata ada UI menerima bidik misi untuk S1 Sastra Indonesia dan jurusannya sudah ada di sini. Gak hanya di negeri ya, perguruan tinggi swasta juga bisa. Jadi kalian bisa cek di sini. Oke, bisa. Aku juga merekomendasikan untuk persiapan kalian nih menuju SNBT 2023 dengan panduan buku pendampingan belajar secara personal. Kalian bisa ikuti atau order juga nantinya, linknya nanti aku cantumi di deskripsi box aku. Ini merupakan soal simulasi asli resmi dari webnya langsung dari SNPMB. Nah, tapi di webnya nggak ada pembahasan. Di sini udah lengkap sama pembahasannya 7 space. Kamu bisa order di Shopee dengan harganya 49.000. Dan untuk penampingan secara lebih lengkapnya, ini dilengkapi dengan banyak lagi nih kumpulan soal sampai 500 soal. Ya, 500 soal dengan 2 komponen besar tas 7 subtes ini yang full pembahasan serta trik menjawabnya. Ya, nanti kamu bisa juga belajar melalui YouTube-nya, grup diskusi Telegram, maupun konsultasi secara personal melalui emailnya. Nanti kamu bisa cek dulu emailnya gitu. Dan ini udah banyak yang order, jadi bagi kamu mau di Shopee bisa cek linknya nanti di deskripsi box aku maupun di Tokopedia juga bisa. Ya, jangan ditunggu-tunggu lagi ya, karena kalian harus bisa juga mempersiapkan SNBT-nya dari sekarang. Soal-soalnya udah update 7 subtes, soal-soal hot tahun-tahun sebelumnya juga ada di sini, udah full banget. Oke, ini aja sih yang bisa aku sampaikan buat kalian. Semoga kalian bisa juga lolos di KIPKA, lolos untuk jalur SNBP maupun jalur SNBT. Dan di next kesempatan aku akan membahas juga soal-soal untuk jalur SNBT ini. Kalian bisa cek di YouTube aku juga udah pernah bahas juga soal-soal tahun sebelumnya, soal tahun ini juga, sama informasi mengenai jalur mandirinya udah lengkap di situ semuanya. Pokoknya kalian subscribe YouTube aku, nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi dari aku. Sekian informasi yang bisa aku berikan buat adik-adik semua. Semoga adik-adik diberikan yang terbaiknya nantinya dengan usaha ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Okay, thanks for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.